Jadi suaranya kayak di sebelahnya kamar, anak kundi bu, gitu. Anak kundi, nanti pindah kayak di dalam rumah, anak kundi bu, terus itu. Dia berusaha tutup telinganya itu berjam-jam itu suara tetap anak kundi bu, berjam-jam, sampai kadang nangis. Gitu. Ini orang berdua nih pegangan tangan, berusaha untuk ngelihat dari depan siapa sosok ini. Jadi waktu dia ngelihat dari depan, itu si Bu Sri dengan penampakan yang kayak dia pas meninggal itu mas, biru sama nggak ada telinganya, cuman matanya tuh putih semua begini ngelihat ke si saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Pada malam ini gua udah kedatangan satu narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat tragedi pembunuhan dukun di Jawa Timur pada tahun 1998. Kita kenalan dulu aja. Di sebelah gua ada Om Kamal. Halo Om. Halo. Apa kabar Om? Sehat alhamdulillah. Kemarin sempat cerita tentang itu ya Om, rehabilitasi yang di Cianjur ya, Gekbrong kalau nggak salah tuh. Nah yang belum nonton nanti linknya saya taruh di deskripsi. Nah Om Kamal sekarang mau menceritakan pengalaman saat berada di Bondowoso ya? Jadi kebetulan yang ingin saya ceritakan ini pengalaman dari teman akrab saya mas. Jadi dia dari situ Bondo. Waktu itu pindah ke Bondowoso saat saya masih SMP. Itu sekitar tahun 98 itu tadi? Tahun 99 awal dia pindah. Background yang mau saya ceritakan ini teror daripada arwah pembantaian Dukun Santet 98. Mungkin yang generasi-generasi ya, Om Kamal ini pada tahu kali ya Om ya? Iya. Pembantaian tahun 98 Dukun di daerah Jawa Timur ya? Mungkin kalau untuk kelahiran 85 ke atas masih ingat kali ya. Karena saya juga pernah dengar tuh katanya pernah ditandain ya pintunya itu. Berarti itu isinya itu dukun atau gimana ya? Iya. Di daerah Jawa Timur sana kan. Itu daerahnya mana aja sih waktu pembantaian? Jadi kalau boleh mungkin sebagai sedikit edukasi ya Mas ya. Iya. Buat yang muda-muda. Jadi setelah gejolak politik ya 98, area Jawa Timur itu mulai dilanda isu Dukun Santet mas. Jadi dimulai dari Banyuwangi. Awalnya sih masih didiamkan sama warga dikarenakan memang korban yang jatuh itu kebanyakan orang-orang yang bisa dibilang punya ilmu lah, meskipun belum tentu santet gitu loh. Tapi lama-kelamaan gitu loh, lama-kelamaan mulai bergeser, jadi jelas-jelas mulai guru ngaji, bahkan kiai pun disikat gitu loh. Berarti asal tuduh jatuhnya ya? Bukan asal tuduh, jadi karena yang bantai sendiri pun ini kita nggak tahu mas, bukan warga setempat gitu loh. Nggak tahu dari mana itu? Nggak tahu dari mana, jadi memang ada isu yang bilang itu terkait sama pergolakan politik kan waktu itu. Jadi orang-orang terlatih yang waktu itu dinamakan ninja, disebutnya ninja gitu. Ya, pernah dengar juga. Isunya kan kalau orang kampung ya waktu itu saya, isunya kan wah ninja ini bisa ngilang, ninja itu bisa nyamar di pohon. Ya, sebenarnya dewasa ini kita baru sadar kalau sebenarnya mereka itu terlatih bela diri gitu loh, bisa jago lah ya berarti. Dan itu pasti sebelum melakukan pembantaian dobrak rumah itu diputus dulu aliran listriknya. Oh listriknya, iya. Itu sempat dengar sih. Kalau walaupun saya kan kelahiran tahun 97 nggak tahu nih. Baru setahun. Baru setahun itu udah ada kejadiannya. Tapi pernah dengar sejarah tentang ninja segala macam. Yang kalau korbannya itu udah meninggal ada tanda X di pintunya ya. Mungkin bisa searching nih orang yang nggak tahu ya di Google ya pasti ada sih. Terus lama-lama nyebar kan dari Banyuwangi itu yang kena parah itu daerah Tapal Kuda mas, kayak Besuki, Situbondo, Jember, Bondowoso. Berarti kalau ada dugaan si orang ini dukun apa segala macam itu udah ditandain kayak ya? Iya, bahkan nggak terakhir nggak dukun pun, bahkan masyarakat resah. Kalau saya ingat saya dulu di Bondowoso itu di desa-desa itu karena sudah resah ya, jadi warga resah justru ingin membentengi kampungnya itu dari
penyusup yang dibilang ninja itu. Jadi mereka bawa bambu kuning, katanya kalau ninja kena itu apes lah gitu loh. Iya. Oke. Jadi untuk gimana cerita kita tahan dulu nih Om ya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa nih, gue mau nginfo ini ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal kehubung ke WhatsApp admin kita. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nih, nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Yaudah Om, nggak usah lama-lama lagi Om ya. Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Om, jadi gimana ceritanya Om? Jadi begini Mas. Ini bermula waktu itu saya SMP. Kebetulan ada murid baru dari Situbondo. Ini di awal-awal 99 lah. Murid baru dari Situbondo namanya Ainul. Kebetulan akhirnya dia itu jadi teman akrab saya karena waktu itu saya bangku kosong di sebelah saya. Jadi dia pas waktu murid baru dia duduknya di samping saya, lama-lama akrab lah gitu singkat katanya. Ainul ini pindah karena bapaknya diminta oleh keluarga bapaknya yang ada di Bondowoso untuk pindah. Ini mungkin nama desanya detail nggak saya sebutin, cuman nama daerahnya itu daerah kejadiannya ya, rumah Ainul ini ya. Di Situbondo, di Desa Panarukan, arah mau ke Pasir Putih pantai. Oke. Jadi bermula di sini mungkin saya samarkan nama korbannya ya. Jadi ini bisa dikatakan pembantaian pertama di Situbondo. Paling pertama ini? Pertama di Situbondo, kan nyebar dulu di Banyuwangi udah banyak, baru rembet ke Situbondo, Jember, Bondowoso. Iya. Ini bisa dikatakan korban pertama di Situbondo. Makanya warga masih meskipun dengar tuh, tapi belum ada antisipasi, belum ada ronda dan lain-lain. Jadi menurut Ainul ini ada dua orang suami istri, namanya Pak Mansur sama Bu Sri. Pak Mansur ini sekitar umur 50-an Mas, sedangkan Bu Sri itu usia 35 tahunan. Mereka ini baru 2-3 tahun kayaknya nikah. Karena Pak Mansur sebenarnya duda, cuma anaknya yang lain sama istrinya. Pak Mansur ini kerja di, anggap bisa dikatakan pegawai kantor desa di daerahnya. Sedangkan Bu Sri ibu rumah tangga. Bu Sri itu aslinya orang Jawa dari Madiun. Pak Mansur orang Madura di situ. Udah di zaman itu rumah Pak Mansur ini bisa dibilang kayak apa ya? Rumah BTN gitu lah. Rumah BTN itu kayak perumahan buat pegawai, bentuk rumahnya ya. Rumah dinas lah ya? Kayak rumah dinas. Kalau dulu tuh di daerah-daerah saya kalau rumah dinas itu pakai ubin gitu. Asal ada kamarnya 2, dapur, terus ada sumur gitu. Dan itu tuh bisa tergolong udah bagus untuk di wilayahnya gitu loh. Karena banyak rumah waktu itu kan kadang bilik doang, kadang separuh kayu, separuh tembok rumah kan. Gitu loh. Jadi bisa dibilang Pak Mansur ini meskipun bukan orang mampu, tapi nggak kesulitan makan, itu udah bagus zaman itu kan gitu. Menurut warga sekitar, Pak Mansur itu bisa dibilang orang yang ngerti lah. Tapi si Ainul sendiri ini tidak bisa meyakinkan bahwa Pak Mansur ini apa benar dukun santet, apa bukan gitu. Warga pun tidak apa ya. Jadi kebanyakan yang datang minta tolong ke Pak Mansur itu justru bukan warga sekitar, Mas. Warga luar desa. Warga luar desa gitu loh, entah bahkan dari luar kota datang gitu. Jadi tercatat sebagai orang ngerti Pak Mansur itu. Entah itu dari ilmu yang dia pelajari atau memang bawaannya sendiri, kan ada tuh orang yang memang bawaan. Begitu isu gun santet di Banyuwangi udah santer, tapi gak ada yang duga akan nyebar ke luar daerah kan. Di situ suatu waktu di pagi hari ada tetangganya Bu Sri nih, ya lebih tua dari Bu Sri, mungkin seusiaan Pak Mansur gitu. Dia cukup akrab sama keluarganya Bu Sri ini, sering ke rumahnya gitu kan.
Dia lewat mau belanja nih pagi gitu, ngelihat pintu, jadi pintu depannya Bu Sri ini pintu rumah tuh, terus ada halaman kecil tuh, ada pintu belakang yang langsung ke dapur gitu. Iya. Dia lihat pintu belakangnya kebuka, dia kira Bu Sri udah bangun. Waktu itu si Bu Sri ini punya anak, masih yang sama Pak Mansur ya, punya anak umur 3 bulanan lah, laki. Habis itu ke pasar dia nih, ke pasar dia balik, ngelihat rumah Bu Sri masih kebuka pintu sampingnya itu, pintu belakang. Tapi kok nggak kelihatan orangnya gitu loh. Karena sudah akrab, penasaran, dia masuk tuh pagernya, terus langsung ke pintu belakang. Dia panggil-panggil tuh, Sri gitu. Kok nggak jawab-jawab gitu. Tapi dengar suara anaknya kayak nangis di dalam kamar. Yang 3 bulan ini? Yang bayi. Terus dipanggil Sri nggak jawab. Nah, sedangkan dia kan langsung, kalau pintu itu langsung kelongok ke dapur, ke sumur, sama ke kamar mandi, Pak. Gitu loh. Waktu dia longok tuh kamar mandi itu kebuka, lampunya nyala. Terus kayak ada, jadi kebuka sedikit gitu. Jadi kayak ada orang gitu jatuh di belakang pintu gitu loh. Iya. Meskipun dia gak jelas siapa itu, karena kebukanya sedikit, tapi dia tahu itu orang gitu loh. Dia berpikir jangan-jangan Bu Sri atau Pak Mansur nih jatuh. Jadi dia milih masuk. Waktu dia berusaha buka pintu itu, dia ngelihat darah, Mas. Di dalam kamar mandi itu. Jadi belum sempat dia buka itu kan udah kebuka. Dia ngelihat darah yang banyak banget. Dia berpikir ini udah nggak wajar gitu loh. Dia nggak mikir masih keninjau, dia teriak keluar sampai warga berdatangan ikut masuk. Benar, ketika pintu itu didorong, itu Pak Mansur. Di sebelahnya itu ada kapak. Aduh. Jadi lehernya Pak Mansur itu udah hampir putus, Pak. Dan telinganya satu hilang. Cepet-cepet nih warga nyari ke kamar, nyari si Bu Sri ini. Gak ada. Adanya anaknya. Kamar dua-duanya dicari. Rumah sekecil itu udah penuh sama warga. Dan Bu Sri gak ada di situ. Sampai ada satu warga yang berdiri di sebelah sumur, Mas. Di samping sumur gitu, sumur kan dulu. Lah, talinya timbanya itu kan dari karet itu, dari kayak ban gitu zaman dulu. Biasanya kalau satu timba itu ditaruh begini kan di atas, yang satunya ke bawah kan gitu. Ini kok ujung bannya tuh diikatkan gitu loh. Iya. Dia curiga, maksudnya bukan curiga loh, gitu, aneh. Dia ngelongok ke bawah, ternyata si Bu Sri itu, Pak, dalam kondisi tergantung. Diteriak, akhirnya ditarik sama warga. Si Bu Sri ini udah biru, nggak ada luka apa-apa, nggak kayak Mansur, cuman sama telinganya itu hilang satu. Di situ warga menyimpulkan jangan-jangan ini dibantai ninja, karena di pintu dapur itu yang kebuka tadi itu, yaitu ada tanda X, tapi sebelumnya nggak ada gitu. Jadi kayaknya sih habis dibunuh baru dikasih tanda. Iya. Udah, di situ gempar lah, gitu loh, beritanya gempar. Sampai saudaranya Bu Sri ditelepon untuk datang kan, yang dari Madiun. Ada saudara perempuannya kan, nggak banyak saudara lagi. Saudara perempuannya itu datang sama anaknya udah BG, anaknya saudaranya datang ke situ karena untuk ngambil anaknya yang bayi itu. Ya udah, waktu 3 hariannya saudaranya itu nginep masih situ. Jadi dia tidur tuh, dia, bayi itu, sama anaknya yang ABG ini, ibu ini. Malam dia kayak dengar suaranya anak nih ngerengek, kayak nangis, kayak bawel gitu. Dia berusaha raba begini kan, berusaha raba loh, dia kaget kok nggak ada. Ya namanya waktu itu kebanyakan lampu tuh kan lampu kuning dulu kan masih, neon yang kuning. Jadi dia raba kok nggak ada gitu, kaget dia. Dia mau turun sendiri, takut kan, masih takut pikirannya ninja atau apa, atau orang jahat. Dia bangunin anaknya, mana nih bayinya gitu.
Udah pada kaget nih orang dua. Tapi dia dengar tuh suara bayi ada di luar gitu. Maksudnya di luar kamar itu. Akhirnya dia mutusin untuk keluar. Dicari ke kamar satunya gak ada. Ternyata suaranya dari dapur. Begitu mereka lihat ke dapur. Di dapur itu jadi ada bali-bali itu. Amben kalau katanya orang Jawa itu. Itu ada sosok perempuan rambut panjang. Baju putih. Tapi ngebelakangin si saudaranya Bu Sri ini. Belakangin begitu. Tapi jelas kayak orang gendong bayi gitu lah. Karena masih antara takut sama penasaran ya apa sih namanya ponakannya kan gitu kan. Ini orang berdua nih pegangan tangan berusaha untuk ngelihat dari depan siapa sosok ini gitu. Jadi waktu dia ngelihat dari depan itu si Bu Sri dengan apa penampakan yang kayak dia pas meninggal itu Mas. Biru itu. Biru sama nggak ada telinganya. Cuman matanya tuh putih semua begini. Ngelihat ke si saudaranya ini. Wow itu teriak saudaranya. Itu kejadian mungkin tengah malam sekitar jam 3-an lah. Teriak di kampung, warga kaget karena dikira ada apa kan. Warga kumpul. Dibilang ada hantu katanya. Akhirnya warga pada masuk bareng-bareng. Itu bayi tergeletak di bali-bali itu, diambil. Udah gak ada itu sosok. Iya. Diambil lah sama saudaranya ini, ditungguin sama warga sampai pagi lah gitu. Di situ dia mutusin udah nggak buang-buang waktu lagi. Begitu pagi dia kemas-kemas, dia pulang ke Madiun. Si saudaranya ini dibawa tuh bayi hari pertama. Ya apa? Pas habis 3 harinya itu, dapat berapa hari kemudian warga kan mulai itu udah ronda. Karena antisipasi takut ada lagi. Soalnya di Jawa Timur kan banyak orang dianggap ngerti, banyak orang yang memang dukun, ataupun banyak orang yang memang ngerti agama, ngaji gitu loh. Malah jadiin target. Karena sudah di TV itu udah ngawur ini, udah kemana-mana gitu. Jadi warga sudah mulai gelisah kan. Ada kan ronda. Satu kelompok itu bisa 5-6 orang. Kebetulan waktu itu yang ronda suaminya ibu-ibu yang nemukan Bu Sri pertama kali itu. Iya. Dan Bu A lah, si Bu A ini di rumahnya sendirian, tidur sama anaknya yang masih SD mungkin anaknya. Dia dengar tengah malam suara pintu diketok, tok. Karena rumahnya itu dia orang nggak mampu, karena rumahnya itu rumah kayu, kan nggak ada jendela buat intip atau apa gitu. Ya kalau mau dibuka pintunya. Dia khawatir untuk buka pintu. Dia tanya, siapa? Katanya. Itu pakai bahasa Jawa, Mas. Kalau di situ kan rata-rata di situ Bondowoso bahasanya Madura. Aku Bu, katanya. Dia kenalin kayaknya suaranya si Sri gitu loh. Cuman dia penasaran gitu. Masa? Buka sama dia. Gak ada, Mas. Dia berusaha tutup lagi. Begitu ditutup, dia ketok lagi, tak, belum sempat dia pindah itu. Sopo? Aku Bu. Begitu aku Bu. Kon Sri gitu. Tanyain, kamu Sri gitu. Terus dia bilang, iya, anakku ndi Bu gitu. Anakku mana Bu gitu. Karena dia udah bilang begitu, takut si ibu ini. Dia lari masuk ke kamar. Ketika ibu ini sudah masuk ke kamar, Mas, jadi suara perempuan itu, suaranya si Bu Sri itu, perasaannya ibu ini ngelilingin rumah itu. Jadi dia semisal di kamar nih, kan rumahnya kayu semua tuh. Jadi suaranya kayak di sebelahnya kamar, anak kundi Bu, gitu. Anak kundi, nanti pindah kayak di dalam rumah, anak kundi Bu, terus itu. Dia berusaha tutup telinganya itu berjam-jam itu suara. Tetap anakku nang di Bu, berjam-jam sampai kadang nangis gitu. Ya mungkin dia merasanya sih antara sejam atau 2 jam itu suara kan gitu. Ya, zaman dulu kan nggak ada HP, jangan HP orang desa kan mau nelpon suaminya gimana? Mau keluar juga ya kan? Jadi dia milih apa ya? Bertahan di dalam kamar gitu loh. Jadi suara itu benar-benar anak kundi Bu, anak kundi, anakku mana Bu, anakku mana. Terus itu keliling Pak, dari luar rumah masuk ke dalam rumah kayak di kamar sebelahnya, di ruangan sebelah terus begitu. Sampai benar-benar subuh suaminya pulang,
udah nggak ada suara itu, katanya dia berlangsung sejam 2 jam habis itu hilang. Itu kejadian kedua. Terus mulai banyak ada warga ngelihat ada kayak sosok Gunti gitu duduk, yang banyak sering kalau warga lewat ya, duduk di atas gentengnya si Bu Sri ini. Genteng rumahnya itu? Genteng rumahnya. Sampai suatu waktu ada satu supir sayur, Mas. Supir sayur tuh dari luar daerah situ, dari kota Situbondo, ngambil sayur, terus pagi mau dianuin ke pasar gitu kan, iya. Pasar kota. Sudah masuk pakai pickup waktu itu. Masuk nggak terlalu malam, masih jam 7, setengah 8, set. Diisi, setengah 10 selesai. Setengah 10 selesai, ditahan masih sama yang karyawan yang maksudnya yang naik-naikin tuh, jangan pulang sekarang, nanti aja kalau sudah hampir subuh, jam 3:30 kan Situbondo kalau sepi, jam sejam balik. Dia bilang enggak, saya pengen cepat nanti sampai sana gitu. Karena kalau dari kampung itu mau ke luar, benar-benar keluar, jadi ngelewatin jalan dusun gitu. Jalan dusun itu kan kayak dibilang bebatuan, tanah gitu, tapi sudah kayak dikerasin gitu. Baru nanti jalan desa, aspal, nggak gede, tapi sawah kanan kiri. Baru dari jalan desa tuh 1 kilo, baru jalan raya besarnya gitu. Dia lewat, saya maksa pulang setengah 10 tuh jalan, pikir jalan sejam ini kan, set. Dia bilang, jadi di depan rumah si Bu Sri ini kan dia nggak tahu tuh, depan rumah si Bu Sri ini ada perempuan megang kayak tas jinjing gitu loh, tas jinjing kayak belanjaan tuh, tapi nggak tahu isinya, katanya baju. Kayak lagi nunggu sesuatu gitu loh. Berhenti nih si sopir, mau kemana Mbak, katanya. Saya mau ke terminal. Loh, terminal sekarang malam, nggak ada bis. Iya, tapi saya mau ke terminal. Masnya mau kemana? Ke Situbondo. Mau ikut boleh? Oh ya silakan, naik. Kata si sopirnya memang sosoknya cukup cakep gitu. Jadi memang Bu Sri ini digambarkan sama Ainul ini cakep, Mas, gitu, putih gitu. Udah naik, dia tanyain kemana kok keburu-buru Pak, maksudnya kok nggak besok aja gitu. Dia bilang saya mencari anak saya Pak di Madiun gitu dia. Oh gitu, dia kan fokus karena jalanan masih kurang enak kan. Begitu udah ke jalanan desa yang sudah aspalan tapi masih sawah-sawah, dia tuh agak janggal gitu, maksudnya Mbak ini kok diem tok gitu. Habis itu setelah tanya begitu kan diem, banyak diemnya. Dia tanya lagi, suaminya di mana? Dia diem. Penasaran, dia noleh, Mas. Jadi ketika dia noleh, sosok Bu Sri ini udah di sebelah dia sambil ngelihat dia, matanya udah putih semua itu. Sama biru ini, lehernya biru, jadi sudah memang, terus pakaiannya ganti putih, sudah kayak bukan orang tadi kan, seperti orang benar-benar gitu. Iya. Itu udah lagi melototin dia begini terus gitu loh. Jadi waktu dia noleh, karena kaget, dia takut ke sawah, takut kemana, dia memutuskan berhenti ngerem, Mas gitu. Karena kanan kiri kan jalan itu memang nggak terlalu besar, terus sawah gitu kan. Takut dia panik, dia berhenti. Dia bilang dia berusaha baca-baca sebisanya, tapi ketika dia merem dan baca-baca, sosok itu di sebelah terus ngomong, anakku ndi Mas gitu. Anakku mana Mas? Anakku ndi Mas. Terus itu ngomong begitu sampai si driver ini hilang kesadaran. Oh, pingsan. Dia bilang nggak tahu berapa lama, menurut Ainur kejadian yang terus dia bilang lama dengar itu, tapi seberapa lama terus dia pingsan nggak tahu. Dia tahu-taunya jam 4 pagi itu kan banyak orang mau ke pasar desa itu yang pakai sepeda goes terus pakai keranjang itu mulai nyamperin gitu loh. Kayak dibangunin, mas, dikira tidur apa gitu, dia bangun. Akhirnya ceritain itu sekitar jam 4-an. Dia ngeluyur, jadi dia nggak pernah tahu tuh hilangnya sosok itu kapan ya. Kapan. Di situ mulai udah desas-desusnya sosok si Bu Sri ini gentayangan, dan
kebanyakan itu. Jadi ada beberapa warga juga diketok sambil dengar suara dia nyari anaknya itu loh. Nah, sampai suatu ketika ini pengalaman dialami sama Ainul sendiri. Jadi waktu itu malam minggu, jadi kan besoknya dia libur sekolah tuh. Bapaknya ini lagi giliran ronda. Ainul ini pengen ikut serta lah, gitu. Ikut lah Pak, pokoknya ya sudah ikut lah. Jadi kan jam 1 keliling, nanti jam 2, setengah 2 keliling lagi ke daerah situ. Giliran katanya sekitar jam 2, biasanya kan tung pakai apa? Ketongan. 2 kali jam 2. Begitu jam 2 dia keliling, jadi ada satu sungai Mas. Sungai-sungai di desa itu kan curam gitu loh. Jadi di atasnya ini jembatan kayu, mungkin lebar 1,5 begini, panjangnya mungkin sekitar 50 meteran. Mungkin ke dalamnya tuh, ke bawah tuh ke sungai itu 10 meter. Lumayan dalam ya. Nah, ini jembatan ini nyambungin ke dusun sebelah itu. Oh ya. Nah, jadi dusun ini cuma dipisahkan jembatan itu. Pikirnya nih rombongan warga yang ronda ini mau ngelintas ke situ gitu loh, ngecek di situ juga. Lagi ngobrol sambil ngelewatin jembatan, sekitar tengah-tengah jembatan, mungkin 25 meter lagi. Jadi di depan itu kan banyak pohon bambu gitu. Karena namanya desa ya, pohon bambu. Jadi jalanan ke depannya itu diginiin pohon bambu. Ada kalau lorong gitu, lorong. Terus di ujung jembatan sini tuh ada bambu kecil, kayu bambu yang ada apa listriknya dulu 5 watt gitu. Iya. Terus ujung sini juga ada buat penerangan, ya kan? Iya. Di ujung jembatan ada orang laki berdiri. Jadi pada berhenti dong orang yang ronda yang menyeberang. Karena orang laki itu kayak berdirinya kayak lagi nyegat begitu loh, bukan mau jalan gitu. Tegap gitu ya? Ya nggak tegap, cuman kayak lagi apa ya? Ya menutupin jalanan itu kan, begitu berdiri aja begitu. Iya. Mereka berhenti karena ya memang situasinya kan waktu itu ninja. Ya, mungkin mereka apalagi orang laki-laki lebih berpikir jangan-jangan ini ninja kan gitu pikirannya tuh, kok berdiri nyetop gitu, nggak terlalu jelas, berusaha di center, ditanya siapa gitu, diem nggak nyaut. Mulai ini tanda tanya, ya siapa enggak. Begitu mereka mulai yuk gitu loh, disepakat yuk samperin yuk gitu, maksudnya kalau memang ninja kita keroyok. Begitu mereka ngangkahin kaki, sosok itu megang kepalanya begini, terus dia tarik begitu kepala, tak copot. Gila, dipegang begini tuh kepala. Ngelihat pemandangan yang seperti itu, di situ mereka sadar. Ainul tuh sampai katanya nggak bisa gerak, sampai diteret-seret sama bapaknya itu. Rasanya kayak sempoyongan kata dia. Ternyata Pak Mansur maupun Bu Sri ini gentayangan. Aduh. Cuman menurut kabarnya kalau Bu Sri ini lebih banyak gentayangan di sekitar rumahnya. Jadi Pak Mansur di luar. Di luar dari rumahnya. Nah, sampai ada satu peristiwa juga. Peristiwa ini dialamin sama tukang ojek. Jadi kalau dulu itu seperti saya jelaskan tadi itu, ini kan jalan dusun, habis itu jalan kampung sekilo, habis itu baru jalan raya besar. Setiap jalan raya besar yang mau menuju ke dusun, itu kalau orang kampung tahu, biasanya ada pangkalan ojek. Iya, buat nganter ya. Entah orang mau ke pasar atau ke dalam, karena dulu kan sulit, orang nggak bisa kredit motor, ya kan? Betul. Angkutan nggak masuk ke situ, jadi biasanya ojek. Ada tukang ojek itu biasanya pada ngumpul jam 4, karena udah jamnya orang mau ke pasar atau... Ada satu tukang ojek ini yang mungkin dia pikir mau datang duluan karena takut ntar kalau dia tidur di rumahnya malah ketiduran gitu. Jadi dia datang sebelum ada tukang ojek yang lain. Begitu nyampe dia tidur, Pak. Dia tidur di pos ojek itu, pangkalan ojek itu, tidur. Menurut dia sepi jalanan waktu itu. Waktu dia tidur, perasaan dia baru seselipan
Jadi nggak tahu, kalaupun memang benar itu cepat, nggak tahu dari mana munculnya gitu loh. Cuman namanya dia tidur kan, dia pikir jangan-jangan saya udah lama tidur gitu. Ada orang bangunin, dia bangun, orang laki. Dia bilang, minta tolong dia anterin ke dusun itu, katanya, di dusun A. Dia bilang, oh ya, udah. Ayo, naik, kasih helm, masuk. Ingin jalan pelan-pelan. Karena si tukang ojek ini dengar isu pembantaian, tapi bukan isu horornya, isu pembantaian. Dia tanya sama penumpangnya ini, katanya di kampung A itu ada yang dibantai ya sama ninja. Iya, katanya. Yang belakang jawab, jauh nggak sama rumahnya kamu? Enggak, deket banget, katanya dia. Oh gitu, iya. Nanti sampai saya tunjukin. Oh ya, udah. Setelah tanya begitu, itu nggak terlalu banyak omong si penumpang nih. Sampai benar-benar dia minta berhenti di rumah ini. Rumah itu. Pak Mansur ini. Rumah Mansur itu. Begitu turun, masih turun belum bayar. Namanya orang kampung dulu kan cepat akrab kan. Turun belum bayar, masih berdiri di sebelahnya si penumpangnya ini. Tukang ojeknya tanya, bukan nanya duit, tapi nanya, mana rumahnya yang dibantai dulu? Dia buka helmnya, sama kepala-kepalanya lepas. Ini, kata dia. Itu tukang ojek langsung katanya, pingsan di tempat, Pak. Wah, gila sih. Jadi ini, kata dia, pingsan di tempat. Sampai ketemu orang ronda itu, dibangunin sama orang ronda. Apa namanya? Ya itu dia ceritakan. Jadi dia nggak mau keluar ke depan lagi sampai benar-benar nunggu terang. Tunggu terang. Ketika dia bangun, kata warga helmnya tergeletak di bawah. Oh, ada helmnya? Ada. Helmnya ada tergeletak di bawah. Itu dia nggak mau nggak mau keluar dari kampung itu sampai benar-benar matahari terbit. Matahari terbit. Terus ada satu kejadian lagi. Ini orang mancing sebenarnya. Si orang mancing ini, kata si Ainul ini, bukan warga dekat rumah korban, justru dari dusun yang di seberang sungai itu. Lewatin jembatan ini. Lewatin jembatan itu. Dia mancing dari sore. Katanya ada 3 orang temennya. Biasanya mancingnya tuh turun ke bawah, bukan dari atas itu. Turun, ada batu-batu kali itu. Dia di batu sungai itu mancing. Yang lain ini udah pada dapat beberapa. Si dia ini cuma dapat 1. Jadi sudah jam 5, ayo diajak pulang sama yang 2. Kamu pulang dulu, kamu dapat banyak, katanya. Aku masih 1, udah ngeyel. Namanya mancing kan penasaran tuh, dapat cuma 1 kan. Sampai adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tetap mancing. Sampai benar-benar agak gelap tuh. Antara malam sama sore itu maghrib, biasanya kan orang tuh kelihatan apa ya, siluetnya doang gitu. Di jalanan tuh paling bahaya kan kalau antara malam sama maghrib tuh lampu nggak bersinar terang gitu. Dia dengar ada yang teriak, Pak, dari atas jembatan, woi, katanya. Dia toleh, orang laki katanya di atas jembatan. Tapi ya gitu, siluet nggak terlalu terang. Terus dia bilang, itu lo dapat, katanya. Begitu orang laki itu bilang itu lo dapat, dia fokus ke pancingnya. Dia rasain beneran nih. Kayak apa ada yang berat gitu. Gulung tuh pancingnya. Ditarik sama dia. Kepala, Mas. Kepala. Itu dia buang sama pancing-pancingnya. Udah gak karu-karuan. Gila sih. Karena dia nggak terlalu ini, jadi nggak bisa bilang kalau itu kepalanya Pak Mansur kan gitu kan. Nggak terlalu jelas. Iya, mungkin siapa sih yang mau jelasin kalau udah diangkat kepala doang kan? Iya. Sama ada satu cerita yang agak lucu dan ini dialami sama kakeknya Ainul. Kakeknya sendiri. Kakeknya Ainul. Jadi kakeknya Ainul tuh waktu itu udah sepuh lah, udah 70-an mungkin. Jadi waktu warga ikut ronda, dia kokeh mau ikut ronda, namanya orang tua ya. Sudah, katanya warga jangan ikut deh. Enggak ikut.
Tapi sama warga nggak boleh ikut keliling, nanti kan justru ngebebanin, tau gitu. Maksudnya ini ngejar ninja orang tua kan. Orang tua 70 tahun. Iya, jadi nanti waktu giliran keliling dia tunggu di pos ronda aja deh. Iya. Suruh tunggu di pos ronda, oke, katanya tidak apa-apa, yang penting dia ikut ronda. Udah duduk. Giliran sekitar jam 2, jam 3 gitu, dia bilang pada baru berangkat nih keliling, tinggal dia. Dulu kan ngerokok baku itu. Ya, dilinting ya. Dia ngambil kertas begini, diambil kertas, ditaruh bakunya sebelahnya. Diambil baku, dia taruh begini. Diambil baku, taruh begini. Begitu diambil berikutnya, kok aneh gitu. Begitu dia noleh, kalau dia kan kenal, jadi kepalanya Pak Mansur. Kepalanya dipegang. Allah. Itu dia nggak berani lihat, katanya dia sampai itu yang ronda balik. Aduh. Jadi tanyain, mungkin kalau bahasa Jakartanya, Ki ngapain kok merem, katanya, baca-baca begitu. Dia bilang tadi diketawain sama orang-orang waktu itu. Dia dikasih tahu jangan ikut. Habis itu nggak pernah mau. Kapok, nggak pernah mau lagi. Sampai si Ainul ini pindah ke Bondoso, mungkin bisa dikatakan dari kejadian itu udah beberapa bulan. Mungkin dari awal kejadian ninja meletus di Banyuwangi sampai Ainul pindah itu 7 bulan. Dari yang di daerahnya yang Pak Mansur itu mungkin sekitar 4 bulan, terus Ainul pindah ke Bondoso. Menurut Ainul itu masih ada. Pak siapa itu yang suka nampakin Pak Mansur sama Busri. Meskipun frekuensinya nggak kayak awal-awal. Jadi sebulan 40 hari di awal itu agak sering kan, kalau orang dari luar. Tapi berikutnya itu nggak setiap hari kelihatan, cuman lebih banyak yang kelihatan sosok si Bu Sri ini di atas atap rumahnya, Mas. Duduk itu. Kalau tengah malam nangis gitu. Kadang cuma ada yang dengar, kalau yang nggak ngeh gitu, anak kundi noleh ke atas. Ada di atas. Jadi memang teror arwah itu yang diceritakan ini itu sampai dia pindah masih ada. Sampai kapan berhentinya ya kita nggak tahu. Cuman biasanya sih yang saya tahu ya, kalau di tempat saya tuh kalau ada yang jadi begitu, itu biasanya sampai 40 hari. Kalau ini udah lewat pun udah beberapa bulan masih terus meskipun gitu. Frekuensinya berkurang. Tadi kan si Pak Mansur ya, yang berarti kan pas meninggalnya itu kan palanya hampir berputus. Hampir putus tapi belum putus. Belum putus. Tapi dia selalu menampakkan palanya dicopot. So, berarti itu yang di waktu ronda si Ainul ini yang berlima ya di jembatan itu. Berenam. Itu kemungkinan sosok Pak Mansur itu yang di ujung jembatan. Kemungkinan sosok Pak Mansur karena kenapa disimbolkan, ini kan kesimpulan daripada cerita, makanya meskipun dia ngelihat gak jelas tapi disimbolkan Pak Mansur. Karena setelah itu kan ada beberapa orang juga yang mengalami di sekitar sana dengan teror kepala terputus itu ya, kayak kakeknya tuh dengan perwujudan yang kalau itu yang benar-benar kelihatan tuh Pak Mansur. Makanya di waktu dia ceritakan ke saya disimpulkan itu Pak Mansur. Karena nggak ada sosok lain. Kalau perempuan ya si Bu Sri-nya ini. Tapi ini mayatnya ini kan tadi kan habis korban pembunuhan dikubur di dusun itu juga. Iya, dikubur di dusun itu. Cuman waktu itu ya Mas, waktu itu kita tuh nggak bisa ngebayangin dengan era sekarang. Yang era sekarang ibarat kata kalau ada kejadian kayak gitu, ya pasti itu di cross line. Iya, cross line. Polisi. Cross line sidik jari. Apa ya, kejadian itu tuh aduh udah kecar-kacir gitu loh. Jadi udah nggak ada, mana ada satu kejadian pembantaian dukun santet yang terus pelakunya ketangkap. Iya, nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Sampai sekarang bahkan misteri gitu ya. Bahkan istilahnya tidak ada prosedur. Ya itu tadi kayak poroselain lah, penyelidikan udah dianggap apa ya, bencana
nasional. Berarti nggak ada polisi yang datang itu, nggak ada? Oh, ada datang ada. Cuman maksudnya prosedur penanganan lebih lanjut itu ibarat kata siapa yang bunuh, penyelidikan. Nggak diusut lah ya? Nggak diusut, dan itu bukan cuma Pak Mansur doang gitu loh. Oh, yes. Di mana-mana setelah itu juga gitu. Nggak ada yang diusut. Karena iya dianggap bencana nasional, sama dengan maaf bukan nyinggung kejadian apapun. Semisal nih contoh kayak kejadian di Ambon atau kejadian di Sampit. Iya. Nah, kita tahu gitu loh, yang perang ini sama ini. Cuman kan, oh si ini meninggal nih, siapa yang bunuh kan udah nggak ada, dianggap bencana. Iya, bencana doang dianggapnya. Dianggap bencana nasional kan gitu loh. Meskipun judulnya pembantaian, pembunuhan gitu. Dianggap benar-benar bencana nasional waktu 98 itu. Iya. Saya benar-benar sebagai salah satu dari jutaan orang di Jawa Timur yang bisa dianggap bagian dari sejarah waktu itu ya. Waktu itu ngalamin, saya SMP itu kalau jalan sama Om itu sore atau udah mau maghrib tuh, terus ke arah desa itu kita selipan sama truk tuh, bener-bener orang-orang desa tuh bawa bambu dinaikkan truk tuh untuk patroli jaga-jaga. Jadi mereka itu justru yang orang desa-desa tuh didoktrin bahwa ini ninja punya ilmu gaib. Iya, makanya pakai bambu itu ya. Jadi dikalahkannya pakai bambu kuning. Iya. Jadi kita nggak orang-orang itu nggak diinformasikan bahwa ini gitu loh. Ini orang terlatih tidak, tapi ini orang dengan ilmu gaib gitu. Iya. Yang bisa ngilang, dan kamu nggak bisa ngelawannya kecuali dengan bambu kuning ini. Bambu kuning lah, inilah gitu. Oke. Dan tadi kan sempat gentayangan ya selama 4 bulan Ainul di situ ya, sebelum akhirnya pindah ke Bondowoso. Itu pernah nggak sih ada semacam ustadz yang ngedoain? Apa itu takut kena sasaran lagi nih, Jang? Saya kurang jelas ya, nggak pernah diceritain sama Ainul itu ada ustadz yang ngedoain apa enggak ya. Cuman apa ya, maksudnya kalau bisa dibilang sih, setahu saya seumur hidup selama saya di Jawa Timur itu, kalau ada kejadian seperti itu, lain cerita sama orang kesurupan. Kalau kesurupan kan doain. Bahkan pernah, ya, nggak ngerti konsepnya apa kok itu tuh kayaknya nggak bisa didoain gitu kayaknya sih ya. Karena pernah ada kejadian lucu. Ada ini malah kan orang kesurupan gitu loh. Didoain sama ustadz. Oh, itu fase banget Mas. Jadi ustadz tuh ngaji, dia lebih fase ngaji. Lebih apal ya. Lebih apal. Ya, sering ada. Kita nggak tahu apa jenisnya, apa-apa gitu kok. Apa ya? Saya pribadi nggak percaya itu arwah orang itu gitu. Ya, mungkin itu entah itu korin atau jin yang menyerupai. Ya, betul. Cuman kenapa setahu saya selama ini yang nggak ada yang terus kalau orang kejinan oke, kesurupan santai didoain, tapi kalau gentayangan tuh kayaknya nggak ada. Oke. Tapi pernah nggak sih dusun-dusun luar desa situ yang dihantui sama Bu Sri sama Pak Mansur ini? Kebanyakan situ sih. Kebanyakan situ. Atau ke arah situ kayak ojek itu tadi. Oh iya. Nggak pernah diceritain di luar dusun itu. Cuman di dusun itu yang nggak jauh dari rumahnya, mungkin dari ceritanya Ainul nih, kalaupun orang luar dusun itu kan diarahkan ke situ, kayak tukang ojek ataupun tukang sayur. Tukang sayur yang tadi. Dari luar yang mau yang bersinggungan sama dusunnya dia gitu. Iya. Kemungkinan kayaknya sifatnya cuma ganggu doang gitu. Iseng aja lah. Iseng aja. Meniru si korban ini. Sebenarnya itu sih jatuhnya fitnah jin ya. Fitnah jin. Karena kejadian tukang ojek itu katanya itu akhirnya malah kabarnya itu keluar dari justru itu, maksudnya rumor tadinya kan yang dengar cuma rumor pembantaiannya doang. Akhirnya rumor gentayangannya pun gitu loh, malah keluar. Tapi itu di dusun itu yang korbannya cuma itu 2 doang, Bu Sri yang ke Mansur, nggak ada lain itu. Sebenarnya di dusun itu ya. Di situ itu. Kalau di Situbondo ada lain. Oh, Situbondo banyak lah. Itu bisa dikatakan korban pertama lah, bisa dikatakan gitu. Korban pertama di Situbondo. Situbondo. Dusunnya dusun tadi ya, kita nggak sebut ya. Iya. Dusun A lah ya. Terus, tapi kalau di Situbondo ya ada. Total Mas,
di tapal kuda itu Banyuwangi, Jember, Besuki, Bondoso, Situbondo itu total termasuk 3 kabupaten di Madura, Pamekasan kalau tidak salah, mana itu Bangkalan, mana itu ada 3 juga. Itu total waktu kerusuhan itu yang kena tuh ya, baik benar-benar dukun, kiai maupun guru ngaji, hampir 300 orang. Sebenarnya di luar 5 kota ini, 8 kota ini ada juga sih di Madiun, kayak di Surabaya, cuman nggak banyak, satu. Dan ketika itu sudah merembet ke arah barat, itu warga sudah antipas. Jadi kabar dari Banyuwangi itu yang tadinya warga tidak tahu, mulai itu jadi kantong-kantong warga berjaga itu benar-benar kayak jaga-jaga gitu. Jadi begitu sudah mau merembet ke kota lain, udah siap-siap lah ya. Itu udah, apalagi kalau kota gede malah gak disamperin, kayaknya ya itu tadi. Nggak bisa diarahkan ke rumor yang ini ninja ilmu gaib lah. Kalau kota besar kan benar-benar halah paling gitu loh. Iya. Bisa jadi rampok ya. Ya rampok. Dan itu momen dimanfaatkan, Mas. Banyak orang yang punya utang sama orang. Jadi maaf nih, saya punya utang sama Mas Putra. Mas Putra tagih, saya kesel sama Mas Putra gitu. Saya fitnah Mas Putra supaya dihidupin santai. Akhirnya ke merembet yang ngawur-ngawur gitu loh. Iya. Jadi masalah pribadi ya. Akhirnya masalah pribadi, iya. Saya bawa orang, temen pakai baju, saya sikar Mas Putra di jalan, akhirnya nggak akan ada penyelidikan, iya, dianggapnya korban ninja, bukan korban kejahatan pribadi gitu loh. Betul juga. Wah, jahatnya orang begitu. Iya. Aduh, tapi untuk ninja ini sebenarnya sampai sekarang masih belum tahu ya motifnya apa, ini dari mana. Paling orang menduga-duga doang. Sebenarnya sampai sekarang saya tanya tuh apa motif tujuan sebenarnya saya kurang tahu. Apa sih untungnya tujuannya? Apa hanya untuk memperkeruh gitu loh? Apa saya kurang, fungsinya itu kurang paham. Iya. Mungkin kalau ada yang bisa lebih paham. Waktu itu lagian saya kan masih umur 15-an, Mas. Jadi meskipun saya tinggalkan agak di kotanya di Bondoso, meskipun nggak terlalu percaya, tahu itu bukan ilmu-ilmu gaib, tapi orang-orang terlatih. Cuman kan porsi politik saya waktu itu masih anak-anak lah gitu. Ya. Jadi cuma mikirnya ada kejadian ini serem ini gitu. Nggak terlalu mikirin politik lah ya. Jadi agak bingung apa sih tujuannya gitu. Iya, betul. Oke, itu tadi cerita dari Om Kamal. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi ini kejadian pembantaian pertama ya di Dusun A lah kita sebut ya Om ya. Di mana tadi? Situbondo. Diceritakan ya? Di Situbondo itu kayaknya korban pertama daripada ninja-ninja itu. Mungkin yang tahu nih orang-orang Jawa Timur bisa komen nih di bawah nih. Juga terima kasih nih Om udah datang untuk kedua kalinya nih. Terima kasih banyak. Epic banget. Dan seperti biasa sebelum masuk. Dan seperti biasa sebelum closing nih, gue mau nginfoin lagi ke kalian, bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah. Nanti bakal kehubung ke WhatsApp admin kita. Yaudah segitu dulu, gue Putro pamit undur diri, Om Kamal juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.